Salam pembelajar, sahabat pembelajar dimanapun berada. Pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-56 yang diperingati pada 29 Mei 2022 kemarin, Paus Fransiskus memilih tema yang sangat inspiratif, mendengarkan dengan telinga hati. Tema itu patut diambil karena dalam keseharian mungkin kita bersikap mendengar tetapi tidak benar-benar mendengar. Seringkali pula kita justru suka menguping dan mengeksploitasi info tentang orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Sahabat pembelajar, banyak di antara kita sering berbicara sambil melihat handphone karena tuntutan tugas. Kita sering juga menghadiri beberapa acara online sekaligus, yang artinya kita tidak benar-benar hadir mendengarkan orang lain. Sahabat pembelajar, kegagalan komunikasi tersebut bisa disebabkan adanya prasangka atau sentimen negatif terhadap orang lain. Maraknya fenomena pubbing, gossiping, bullying, dan hate speech menjadi momentum membenahi cara berkomunikasi kita. Mari Mas. Izin Pak. Mendengarkan dengan telinga hati merupakan bagian penting dari perilaku komunikasi yang menekankan rasa simpati dan empati tanpa menyakiti perasaan orang lain. Mendengarkan adalah proses yang kompleks, situasi yang bukan hanya melibatkan telinga, tapi juga pikiran dan hati. Langkah pertama dalam komunikasi mendengarkan adalah memusatkan pikiran kita. Ketika kita memusatkan pikiran, maka kita tidak menonton handphone atau tiba-tiba merencanakan kegiatan lain. Ketika kita memusatkan perhatian pada seseorang, maka orang tersebut akan lebih leluasa mengeluarkan pendapatnya, atau bahkan lebih dalam mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya. Langkah kedua adalah tampilan kita menerima pesan. Ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam menerima pesan. Perempuan lebih perhatian tentang keseluruhan aspek komunikasi, dari konten, arti, mimik muka, bahkan hubungan ada apa di balik komunikasi yang berlangsung. Pada sisi lain, pria cenderung fokus pada konten. Lebih khusus lagi, pria ingin langsung pada inti pesan yang disampaikan. Langkah ketiga, kita harus mampu mengolah pesan. Ada banyak faktor kita mengolah pesan dari komunikasi mendengarkan. Ketertarikan kita, harapan orang lain, termasuk latar belakang budaya, dan tradisi kebenaran masyarakat setempat. Langkah menyeleksi merupakan kunci memahami perspektif orang lain pada dirinya. Perspektif yang berbeda antara kita dan orang lain tidak mengharuskan kita setuju dengan orang lain. Akan tetapi, kita berupaya sungguh-sungguh memahami cara pandang mereka terhadap orang lain dan situasi di sekitarnya. Langkah keempat, memberikan respon positif. Inti dari komunikasi adalah mendapatkan tanggapan sebagai proses transaksi antara pemberi pesan dan penerima pesan. Kita sebagai pendengar seringkali merasa kewalahan dengan jumlah informasi yang kita terima. Mendengarkan tutur kata yang berbelit-belit, ujaran yang terlalu lama, bahkan bahasa gado-gado atau campuran slang dan bahasa resmi menjadi bagian dari kewalahan itu. Kadang kita berpikir sudah mengetahui apa yang dibicarakan. Prasangka inilah yang menjadi kurang bijak, sehingga tidak memberikan perhatian penuh. Dalam kondisi tersebut, kita mesti mempertimbangkan posisi kita. Apakah yang diperlukan orang lain terhadap kita? Mendengarkan untuk informasi, mendengarkan untuk mendukung orang lain, mendengarkan untuk informasi, penting untuk menambah simpanan memori di otak. Ini perlu pemusatan pikiran, pengontrolan hambatan, dan pengorganisasian informasi. Mendengarkan untuk mendukung perlu dilakukan dengan memahami perspektif orang lain dan menunjukkan dukungan meski tidak harus setuju.